Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Mudah-mudahan semuanya sudah absen. Baiklah, pada kesempatan kali ini Mister akan menjelaskan sesuai dengan arahan Mister kemarin, bahwa Mister akan menjelaskan kalau semuanya sudah ngumpul ya, sudah menyetor dan sudah Mister cek. Tapi pada kali ini Mister akan menjelaskan 5 soal saja dulu, karena kalau semuanya kebanyakan takut tidak masuk ya, dan tidak fokus. Sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Tolong disimak baik-baik. Nah, ini soal kita kemarin ya. Selasa 12 Mei. Berarti sekarang hari Rabu 13 Mei 2020. Ini soalnya ya. Yang pertama, ada 10 majalah, 8 majalah bersampul coklat ya, seperti itu ya. Mister ulang, ada 10 majalah, 10 majalah bersampul coklat. Persentase majalah bersampul coklat adalah, di sini anak-anak harus mengenal dan kita ingat kembali tentang penyebut dan juga pembilang ya. Nah, penyebut dan juga pembilang. Di sini ada majalah dan bagian majalah jumlahnya itu adalah 10. Jadi semua majalah itu ada 10. Dari 10 yang ada, itu ada 8 majalah bersampul coklat. Nah, berarti majalah yang bersampul coklat itu pembilang. Nah, ya, karena penyebut itu semua barang atau semua benda yang ada. Berarti kita harus mengetahui dulu mana penyebut, mana pembilang. Jadi misal ulang lagi, mana penyebutnya? Penyebutnya itu adalah jumlah semua, yaitu 10 majalah. Sedang pembilangnya adalah 8 majalah. Bagaimana caranya? Nah, soalnya bagaimana? Soalnya ditanya persentase. Berarti ditanya tentang persen, ya. Persentase majalah tersebut ya yang bersampul coklat adalah, dalam kondisi soal yang sangat ringan tersebut, perhatikan caranya. Tadi jumlah semua majalah ada 10. Ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 majalah. Majalah yang bersampul itu ada berapa? Ada 8 sampul coklat ya. Coklat. Nah, berarti anak-anak, semua majalah itu ini namanya disebut penyebut ya, penyebut. Sedangkan 8 ini ya disebut dengan pembilang. Nah, oke. Nah, bisa dipahami? Ada penyebut, ada pembilang. Penyebut itu dalam bentuk bilangan bilangan pecahan itu selalu di atas. Bilang contoh 1/3. Nah, 1 ini adalah bentuk pembilang, sedangkan 3-nya adalah bentuk penyebut. Paham sampai sini anak-anak? Ya, baik. Oleh karena itu kita sudah bisa meletakkan mana pembilang, mana penyebut. Berarti pembilangnya adalah 8 tadi ya. Jumlah buku yang bersampul coklat dengan 10 ini penyebut ya. Oke, bisa gini. Sedangkan kalau kita lihat dari soalnya bagaimana tadi? Soalnya itu
persentase ya. Bentuk persentase majalah bersampul coklat. Oh, berarti kita buat bentuk persen. Kalau ada soal seperti itu kita buat bentuk persen. Gimana caranya? 8/10, karena kita membuat persen, caranya gampang ya. Sama dengan kita berfokus kepada bentuk penyebutnya saja. Ya. Sama dengan, kenapa? Karena bilangan persentase itu biasanya memang 100 ya. Jadi di sini kita mencari angka berapa yang hasilnya 100 ya. Jadi 10 dikali berapa hasilnya menjadi persen atau menjadi angka 100. 10 dikali berapa? Dikali 10 dikali berapa hasilnya 100? Hasilnya 10. 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, ini ya. Kalau sudah kita temukan bahwa 10 menjadi 100 karena dikali 10, maka 10 ini sudah kita temukan. Maka tinggal kita letakkan angka yang sudah kita temukan ini pada bagian penyebut, kita bawa kepada bagian pembilang juga ya. Nah, setelah itu 8 dikali 10 berapa? 80. Nah, 80%. Jadi kalau 80 per 100 itu sama dengan 80 per persen. Jadi jawabannya apa, Nana? Jawabannya adalah A, 80 per 80%. Alhamdulillah. Bisa dipahami nomor 1? Bisa dipahami nomor 1? Oke, baik. Sekarang nomor 2, apa itu? Bentuk persen, mana ini kurang? Bentuk persen dari 3,5 adalah, kita masih persen, Nana ya. Persen itu 100 ya. 3,5. Kita tahu yang namanya 100 itu di belakang koma ada 2 angka. Sekarang kita lihat 3,5 ini di belakang koma ada berapa angka? 3,5. Sedangkan persen itu ya, itu di belakang komanya ada 2 angka. Berarti kita tinggal tambah 0 saja ya. Jadi 3,50. Untuk menjadi persen, maka tinggal menghilangkan komanya saja, menjadi 350%. Jawabannya apa, Nana? Jawabannya ada di sini. C ya, 350% ya. Ada yang betul? Ya. Oke. Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 3 ya. Oke, baik. Perhatikan anak-anak, nanti tolong ulang ya. Pecahan 0,75 bila diubah menjadi pecahan biasa adalah 0,75 bila diubah menjadi pecahan biasa adalah, perhatikan Mister ya, 0,75 jika dibuat pecahan biasa. Pecahan itu seperti gini, 1/3, ini namanya pecahan biasa. Kalau pecahan campuran 2 1/3, ini contoh pecahan campuran. Ini contoh pecahan biasa. Sedangkan soal kita nomor berapa? Nomor 3 ya. Nah, seperti ini ya. Rubah menjadi pecahan biasa ya. Caranya mudah sekali. 0,75 ya. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, 7 dengan 5. Jadi kita tinggal membawa angka 75 itu menjadi pembilang. Ya, 75 per 100. Kenapa per 100, Mister? Karena di belakang koma ada 2 angka. Kalau di belakang komanya ada 1 angka, maka 10. Ya, contohnya mana, Mister? Nah, seperti ini. 0,3. Nah,
Berarti kalau menjadi pecahan biasa 3/10. Dari mana 3/10? Karena di belakang koma ada satu angka, yaitu 3, ya. Nah, jadi kalau belakang koma ada satu angka, berarti 10. Kalau di belakang koma ada dua angka, berarti 100, dan selanjutnya. Kalau di belakang koma ada 3, berarti per 1000. Bisa dipahami ini? Jadi 75-nya ditulis sebagai pembilang, ya. Selanjutnya per 100. Karena 100 itu di belakang koma ada dua angka, ya. Ada dua angka. Nah. Lalu bagaimana caranya? Sedangkan di situ nomor 3 itu jawabannya, ya. A 3/4, B 2/3, C 4/5, D 1/2. Ini gimana cara menyelesaikannya, Mister? Dari 0,75 tadi. Oh, gampang. Tadi kan sudah kita jadikan pecahan biasa, 75/100. Tinggal kita sederhanakan saja. Tinggal kita sederhanakan. Baik dengan cara lama seperti 75 dengan 100 ini KPK-nya berapa yang bisa dibagi. Tapi kalau kita sudah hafal perkalian, tinggal kita bagi masing-masing 25 saja. Karena apa? Karena 75 dibagi 25 bisa berapa? 3. Betul apa tidak? 3, ya. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi langsung dapat hasilnya. Jadi tinggal disederhanakan saja. Sebenarnya jawabannya dari ini sudah betul 75/100. Cuma tidak ada jawaban 75/100. Ya, kita sederhanakan menjadi 3/4. Dari mana? Dari dibagi dengan hasil yang dengan pembagian yang sama, atau dua-duanya bisa dibagi angka yang sama. Contoh, 75 dibagi 25 bisa hasilnya 100 dibagi 25 hasilnya 4. Begitupun bisa 75 dibagi 5 tapi lama. 10 dibagi 5 juga 100 dibagi 5 juga bisa, ya. 20 tapi lama, nanti hasilnya sama juga. 3/4, ya. Ada jawaban 3/4? Untuk nomor 3/4. Oke, A, ya. Jadi nomor 3 jawabannya A. Sekarang kita lanjutkan kepada nomor berapa? 4. Nomor 4, bentuk desimal 3/8 adalah, nah, desimal. Desimal itu tadi, ya, seperti 0,75 itu bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki ciri memiliki koma setelah angka di depannya. Seperti contohnya berapa tadi? Tadi 0,75. Ini contoh bilangan desimal. Soalnya kita ulang lagi nomor 4. Bentuk desimal dari 3/8. 3/8. Nah, kita buat bentuk desimal. Caranya gampang sekali, anak-anak. Perhatikan kalau ada soal seperti ini bentuknya bagaimanapun, tolong diperhatikan. Tinggal kita membagi saja. 3-nya sebagai pembilang itu ditaruh di dalam. Nah, taruh di dalam. 8-nya sebagai penyebut ditaruh di luar. Jadi 3 dibagi 8. Ulangi, jangan sampai lupa. 3/8, ya. 3-nya di dalam kurung dan 8-nya di luar. Nah, atas ini untuk hasilnya, ya. Untuk hasil, ya. 3 dibagi 8 tentu tidak bisa karena yang dibagi lebih kecil, ya. Ini orang miskin, ini orang kaya, ya kan. Orang miskin ngasih ke orang kaya. Ini kan nggak logis, tapi orang kaya ngasih ke orang miskin, biasanya langsung dapat hasilnya, ya. Yang kecil membagi kepada yang besar tentu tidak bisa, ya, tidak bisa dipaksakan. Maka si yang kurang tadi, si 3 ini, ya, minjam angka 0 supaya bisa membagi ke 8. 0, ya. Kita 0 minjem nih, ya. Jadi 3 tadi menjadi 30. 0 ini jangan lupa kita letakkan di atas. Baru koma, treng, ya, koma. Sekarang seperti ini soalnya. Ulang lagi, Mister. Supaya mendapatkan hasil, ya, ini apa saja, ya. Ini lockdown, Mister nggak ada papan tulis, ya. Jadi pakai keramik, ya, pakai keramik, ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa, yang penting jelas, ya. HP-nya pun goyang-goyang karena bangun tidur tadi. Ulang lagi.
Ini soalnya ya, 3/8. Nah, 3-tiganya ini di dalam. Awas jangan lupa yang ketukar. 3-nya di dalam, 8-nya di luar. 8 dibagi 8 itu hasilnya tidak bisa. Minjem 0, 0 tetap di atas, koma harus ingat, ini kan desimal karena tidak bisa. 30 dibagi 8 itu baru bisa. 30 dibagi 8 mister berapa? Nggak bisa mister. Oh bisa. Gimana caranya? Yang mendekati angka 38 dikali berapa? Mister ulangi. 30 dibagi 8 berapa? Nggak bisa mister. Oh berarti caranya adalah kita mengalihkan angka 8 menjadi angka yang mendekati hasilnya 30. Jangan lebih. Contoh, 8 dikali 1 berapa? 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 dikali 4, 32. Oh jangan 32. Karena di sini 30. Berarti ambil sebelum 32. Berarti berapa? 8 kali 3. 8 kali 3. Berapa 8 kali 3? 24. Baik. Berarti 30 dibagi 8 itu dapat 3. Kita kembalikan. Kenapa? 3 dikali 8 24. Jangan 4. Kalau 4 32. Treng kurang. Nah, kurang ya. 30 dibagi 30 dikurang 24 dapat 6. Mister, 6 dibagi 8 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Gimana caranya tadi kalau nggak bisa? Minjem 0 ya. Nah, 60 dibagi 8 bisa mister? Bisa. Cuma caranya tadi mendekati 68 dikali berapa? 8 kali 1 berapa? 8 kali 1 8. 8 kali 2 16. 8 kali 3 24. 8 kali 4 32. 8 kali 5 40. 40. 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 48. Masih jauh. 8 kali 7 56. 8 kali 8 64. Oh 64 lewat. Berarti kita ambil yang 7. 60 dibagi 8 7. Karena 7 dibagi 8 50. Berapa? 56 ya. 56. Dikurang lagi. 60 dikurang 56 4. 4 dibagi 8 nggak bisa minjem lagi terus. 40 dibagi 8 berapa hasilnya? 5 dikali 8 40. 40 dikurang 40 0. Maka ini hasilnya 0,375. Ada nggak hasilnya anak-anak di jawaban nomor 4? 0,375B ya. Alhamdulillah B ya anak-anak ya. Jawabannya apa tadi? B. Sekarang yang terakhir nomor berapa? Nomor 5, 80% senilai dengan 80% senilai dengan berarti 80 per 100. Kalau senilai itu gimana mister ini caranya? Gampang, lihat. Kalian terfokus kepada 0-0-nya aja ya. Caranya begini. 80 per 100 senilai dengan berapa mister? Ini caret aja. Kalau ada 0 yang ada apa namanya? Ada lawannya, itu dihapus saja. Gimana caranya? Yang atas kita ambil, treng, hapus. Yang ini juga kita hapus, treng. Jadi tinggal berapa? 8 per 10. 8 per 10. Nah, sama-sama dibagi berapa angka 8 dan 10? 8 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 8 dibagi 2? 4 mister. 8 dibagi berapa lagi? Bagi 2 lah. Berapa? 5. Kalau di sini bagi 2, di sini pun harus dibagi 2. Hasil tetap berbeda. Karena kalau kita bagi 3 nggak bisa. Ini bagi 5 nggak bisa. Ini kan nggak bisa dibagi 5. Jadi kita harus membagi angka yang sama. Yang sama-sama bisa dibagi. Berarti 8 dibagi 2 4. 10 dibagi 2 5. Hasilnya adalah 4 per 5. Ini adalah senilai dengan 80 per 100. Ada jawabannya 4 per 5. Nomor berapa? 5. 4 per 5. Jawabannya D ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kepada nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, sekian dari Mister hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar, tanyakan dari nomor 1 sampai nomor 5 yang belum paham. Kalau tidak paham, ulang-ulang saja penjelasan video Mister ini ya.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.